Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat konten pembelajaran tentang pewarnaan gram bakteriologi, bakteri gram positif dan negatif. Simak video ini ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas mengenai bakteriologi klinik pewarnaan gram. Oke, langsung saja. Bahwa kita tahu identifikasi bakteri itu dapat dilakukan dengan teknik pewarnaan bakteri tersebut. Nah, tujuan pewarnaan bakteri itu untuk melihat morfologi, baik bentuk, sifat, maupun ukuran bakteri tersebut. Apakah nanti bulat atau basil, ya kan, batang, atau nanti sifatnya gram positif, gram negatif, atau ukurannya kecil, atau koko basil, atau basil pendek gemuk ya, si koko basil misalnya. Oke ya, teknik pewarnaan yang paling umum dan banyak digunakan dalam bidang bakteriologi ya teman-teman adalah pewarnaan gram. Karena pewarnaan gram menjadi pewarnaan yang basic di awal-awal untuk menentukan nanti apakah nanti arahnya ke arah mana misalnya, atau pewarnaan kapsul, atau pewarnaan granula, atau pewarnaan yang lainnya misalnya pewarnaan negatif. Nah, bagaimanakah teknik pewarnaan gram itu? Mari kita simak videonya sebagai berikut ya, sebagai tutorial buat teman-teman mengetahui lebih dalam tentang pewarnaan gram. Nah, dimulai dulu dengan pendahuluan. Nah, pewarnaan gram itu merupakan pewarnaan yang paling banyak dipakai dalam identifikasi awal suatu bakteri. Nah, dengan pewarnaan gram ini, bakteri dibagi menjadi dua golongan ya. Golongan positif, itu gram positif ya, berwarna warna ungu maksudnya. Dan gram negatif itu berwarna merah. Jadi gram positif ungu, gram negatif warna merah. Itu sudah menjadi sebuah konsep ya. Nah, pewarnaan gram itu ditemukan oleh Christian Gram tahun 1884. Oke ya, langsung saja kita pindah cat pewarnaan gram. Nah, dalam pewarnaan gram itu ada beberapa cat. Pertama, cat utama adalah gentian violet atau kristal violet yang memberi warna ungu. Jadi boleh menggunakan gentian violet atau kristal violet sebagai cat warna pertama. Yang kedua, lugol sebagai mordan, yaitu memperkuat pewarnaan dengan membentuk ikatan kompleks kristal violet iodin. Nanti kompleks kristal violet iodin. Nah, yang ketiga adalah alkohol absolut 96%. Yang mana ini berguna untuk melarutkan cat utama yang sudah diberikan. Nanti bersama cat utama nanti ikut juga adalah iodin atau lugol. Jadi kompleks kristal violet iodin ini akan dilarutkan oleh alkohol 96. Nah, cat pelengkap sebagai kontras adalah fuksin atau safranin yang berwarna merah. Bakteri yang melepas zat warna pertama tadi maka akan mengambil zat warna kedua, yaitu fuksin atau safranin. Nah, kira-kira ini ya wujudnya pewarnaan gram. Jadi ada 4 yang digunakan, gentian violet atau kristal violet, lugol, etanol, atau dan safranin atau fuksin. Jadi ada 4 yang kita gunakan dalam cat pewarnaan gram. Nah, bagaimana dasar pewarnaan gram? Nah, jadi di sini teman-teman bahwa dinding sel yang tebal pada gram positif, ya kan, menyusut oleh perlakuan alkohol. Jadi menyusut karena terjadinya dehidrasi, menyebabkan pori-pori dinding sel menutup atau merapat. Sehingga kompleks kristal violet iodin tadi dicegah larut, jadi tetap berada di dalam bakteri. Dipertahankan ya kompleks kristal violet iodin. Nah, lalu pada langkah pengucatan, ya kan, tadi sedangkan sel-sel gram negatif mempunyai kandungan lipid yang lebih tinggi pada dinding selnya. Dan lipid pada umumnya larut dalam aseton alkohol atau alkohol aseton. Nah, ini teori dasar pewarnaannya. Nah, teman-teman,
Dengan larutnya lipid oleh pemucat alkohol 96% tadi yang digunakan dalam pengolahan gram diduga memperbesar pori-pori dinding sel. Dan inilah yang menyebabkan proses pemucatan berlangsung lebih cepat. Jadi seperti itu ya konsepnya untuk dasar pewarnaan gram. Nah, ada beberapa pendapat menurut teori-teori. Ini pertama teori Salton untuk bakteri gram positif dan gram negatif. Kadar lipid yang tinggi 20% di dalam dinding sel bakteri gram negatif. Ini akan larut lipid tadi selama penyucian dengan alkohol. Nah, pori-pori dinding sel tadi membesar sehingga zat warna yang sudah diserap mudah dilepaskan dan bakteri menjadi tidak berwarna. Artinya larut atau hanyut zat warna yang dimasukkan tadi oleh adanya alkohol 96. Nah, jadi dari sini menurut teori Salton, bakteri gram positif itu mengalami denaturasi protein pada dinding selnya pada pencucian dengan alkohol. Jadi karena denaturasi, proteinnya jadi keras dan ya kan dan beku. Pori-pori mengecil, ya kan mengecil. Akibatnya kompleks kristal violet iodin dipertahankan sehingga tetap berwarna ungu. Ini menurut teori Salton. Nah, sementara ada teori lain yaitu teori permeabilitas dinding. Yang mana bakteri gram positif ya mempunyai susunan dinding sel yang kompak. Dindingnya lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis. Nah, permeabilitasnya kurang dan kompleks ungu kristal iodium tidak dapat keluar. Nah, berbeda dengan bakteri gram negatif, mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya 1-2 lapis. Dan susunan dinding selnya tidak kompak. Permeabilitas dinding selnya ini lebih besar sehingga memungkinkan terlepasnya kompleks ungu kristal iodium atau kompleks kristal violet iodin. Nah, kita bisa melihat secara umum seperti ini ya. Perbedaan dari dinding sel gram positif dan gram negatif. Ya kan? Ada lipoic acid dan ada outer membran di situ peptidoglikannya. Teman-teman bisa melihat peptidoglikan layernya itu di situ berbeda ya. Ya, yang gram positif itu lebih banyak sementara di gram negatif sedikit. Nah, berdasarkan itu dikumpulkanlah perbedaan gram negatif dan gram positif ya. Ini ada tabelnya, teman-teman bisa melihat, ya kan? Lihat dari dinding selnya, lalu lapisan peptidoglikannya, kemudian dari kadar lipidnya, ya kan? Gram positif itu dindingnya tebal, peptidoglikannya tebal, kemudian kadar lipidnya rendah. Zat warna diserap itu gentian violet ya ungu. Kemudian resistensi terhadap alkali OH itu tidak larut. Toksin dibentuk yaitu eksotoksin. Eksotoksin ini pada saat hidup dia melepaskan toksin. Beda dengan endotoksin yang pada saat dia mati dia mengeluarkan toksin. Resistensi terhadap telurit lebih tahan, ya kan? Sifat tahan asam ada. Ini di gram positif ini nanti ada BTA. Kepekaan terhadap penisilin lebih peka. Kepekaan terhadap iodium lebih peka. Kepekaan terhadap streptomisin tidak peka, ya kan? Jadi berbeda dengan gram negatif yang dindingnya tipis, kemudian peptidoglikannya tipis, lipidnya tinggi, dia menyerap safranin sehingga berwarna merah, kemudian terhadap alkali dia larut, terhadap dia menghasilkan toksin pada saat mati. Kemudian resistensi terhadap telurit dia lebih peka, sifatnya ada yang tidak ada tahan asam. Terhadap penisilin kurang peka, terhadap iodium kurang peka, terhadap streptomisin dia peka. Ini adalah tabel 2 perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, bagaimana teknik pewarnaan gram ya? Nah, jadi di sini langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pewarnaan gram itu menyiapkan pastinya adalah bakteri ya kan dari kultur, entah kultur cair atau kultur dari media agar. Nah, ini disediakan kalau untuk yang media agar berarti harus menyiapkan NaCl ya untuk melarutkannya atau membentuk suspensi di kaca objek. Jadi pasti ada kaca objek ya. Nah, kemudian ada Bunsen ya, lampu Bunsen. Ya kan, kemudian ada nanti rak pewarnaan. Pastinya disiapkan ini dan cat warnanya yaitu 4 buah seperti yang di awal-awal tadi.
Nah, teknik pewarnaannya di sini yaitu menggunakan dulu pertama kristal violet, lalu iodin, kemudian alkohol, lalu safranin. Ya kan, jadi ada 4 tahapan yang digunakan dalam pewarnaan gram. Nah, teknik pewarnaannya bisa kita melihat di sini yaitu sesudah smear dibuat ya dikeringkan di udara dan difiksasi ya kan pakai nyala api Bunsen. Tuangkan kristal violet ya sebagai pewarna basa 1 menit. Ya, kristal violet 1 menit atau mungkin hingga 3 menit. Boleh ya. Kalau yang saya tahu prosedurnya 3 menit. Kemudian ya, lalu setelah itu selesai pewarnaannya selama 3 menit. Lanjut ke yang kedua yaitu pemberian iodin atau iodium atau lugol. Jadi buang sisa cat dan bilas dengan air selama 5-30 detik. Tuangi larutan lugol sebagai mordan kurang lebih 1 menit. Jadi 3 menit tadi, ini 1 menit mordan. Nah, setelah mordan 1 menit berlalu, teman-teman bilas dengan air 5-10 detik. Tuangi alkohol 96% selama 5-10 detik. Nah, yang saya tahu sekitar kurang lebih 30 detik dekolorisasinya yang efektif. Nah, setelah itu bilas dengan air ya kan. Lalu tuangi dengan cat keempat yaitu safranin selama 30 detik. Nah, ini bisa menggunakannya 2 menit, maksudnya 2 menit ya. Sebagai counter stand, zat warna pelengkap memberi kontras. Nah, setelah 2 menit, tuang sisa cat dengan menghanyutkan dengan air dan cuci hingga bersih. Jadi di sini pewarnaan ini adalah kuncinya adalah mordan dan alkohol 96 untuk membedakan hasil warna yang berbeda, apakah nanti warnanya ungu atau warna merah. Nah, bagaimana dengan hasil pewarnaan gram? Ini adalah hasil pewarnaan gram. Apabila dia bergram positif, maka dia akan berwarnanya ungu ya. Warna ungu jelas. Apabila dia gram negatif, maka dia akan berwarna merah agak pink. Jadi merah ya, merah agak pink. Nah, berdasarkan pewarnaan gram ini, ya kita bisa melihat diklasifikasikan gram positif dan gram negatif. Nah, berdasarkan gambar itu ada Staphylococcus aureus itu gram positif, kemudian Streptococcus ya kan, Agalacticae ya kan, kemudian Streptococcus pneumoniae dan Listeria monocytogenes. Ini adalah gram-gram positif ya. Warnanya ungu ya, ungu kebiruan. Nah, sementara yang di bawah itu adalah warnanya merah agak pink. Sebenarnya warnanya seperti itu ya. Ini salah satunya adalah Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, dan Escherichia coli. Jadi ini ada 2 golongan yang di atas golongan gram positif, yang di bawah gram negatif. Baik basil, baik kokus. Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Dan golongan bakteri berdasarkan pewarnaan gram ternyata sebagai berikut penggolongannya. Nah, gram positif contohnya yang kokus adalah Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus. Sementara bentuk batang ya kan, basil itu adalah Bacillus, ya mungkin Bacillus cereus, Bacillus anthracis ya kan, Bacillus subtilis misalnya, Clostridium tetani, Clostridium perfringens atau Clostridium Clostridium botulinum. Atau Corynebacterium, difteri, Listeria, Lactobacillus. Sementara gram negatif itulah salah satunya adalah Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae. Ini yang kokus. Sementara yang basil adalah Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas ya kan, B. fragilis. Nah, di antara semuanya ini kalau kita bisa melihat ya, kita bisa menyimpulkan bahwa gram positif itu biasanya mulai atas tubuh kita sampai dada. Nah, kemudian dari dada ke bawah itu rata-rata gram negatif. Memang ada beberapa pengecualian yang gram negatif. Misalnya yang ada di dalam lambung misalnya itu Campylobacter pylori itu gram negatif. Tapi kalau di bawah misalnya di kelamin itu adalah yang ada gram positifnya ya. Nah, beda nanti di situ. Kemudian jadi kalau kita melihat di sini ya teman-teman bahwa pada prinsipnya seperti itu pembagiannya. Jadi tinggal di dada kita ini naik ke atas itu gram positif, ke bawah gram negatif.
Nah, sebagai kesimpulan dari materi kita mengenai pewarnaan gram kali ini, yaitu satu kesimpulan pertama, bakteri dengan pewarnaan gram dibagi menjadi dua bagian, yaitu gram negatif dan gram positif. Nah, yang kedua kesimpulannya, bakteri gram negatif akan berwarna merah dan bakteri gram positif akan berwarna ungu. Oke ya, jelas. Kemudian lagi, kultur yang sudah tua akan berubah menjadi gram negatif. Biasanya kultur yang tua dari gram positif ya, karena dindingnya mengalami kerusakan autolisis. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman materi yang kita bahas kali ini tentang pewarnaan gram. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.